wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Lestari, NIM 0063, Prodi S1 Akuntansi Universitas Kubang, Semarang. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengerjakan KKA C1 dan KAA D1. Jadi, untuk memenuhi tugas Bapak Arif Hermawan, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengerjakan KAA D1 dan KAA C1. Di sini KKA C1 membahas tentang persediaan barang, di mana persediaan barang ini menggunakan metode FIFO. Ya, dengan metode FIFO berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Barang yang sudah lama dijual terlebih dahulu, jadi barang yang tersisa di gudang adalah pembelian yang baru. Untuk kasus kedua, yaitu KAA D1, membahas tentang asuransi, di mana KAA D1 di sini akan saya jelaskan setelah KAA C1 selesai. Saya akan berasumsi bahwa teman-teman sudah memiliki soal yang telah diberi oleh Bapak Arif Hermawan, agar di sini saya menjelaskan dengan mudah. Semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan. Untuk itu, mari lanjutkan untuk melihat soal-soal yang saya sampaikan. Ini adalah kasus soal KAA C1 dan ini adalah kasus soal KAA D1. Untuk itu, saya akan beri waktu sedikit untuk menyelesaikan kasus KKA C1, maka mahasiswa diminta untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dan diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit ini. Di sini PT Dharma Adiwerna terdapat voucher pembelian dan juga hasil observasi, di mana hasil observasi terdapat jenis persediaan. Jenis persediaan di sini ada A601 lemon, B701 hand cream, C802 essence, D905 moisturizing, E501 skin tone. Di sini kita memulai dari A601 lemon. Maka ditulis A601 lemon dengan jumlah total boxnya 350 box. Dari mana 350 box ini? 350 box ini terdapat dari soal yang telah diberi oleh Bapak Arif Hermawan di poin B di A601 lemon. Selanjutnya 350, karena kita mencari per onsnya, maka 350 dikalikan dengan 25. 25 ini dilihat dari catatan yang telah diberi oleh Bapak Arif, yaitu satu boxnya dari poin lemon 25 botol dan per onsnya 2 ons. Maka perhitungannya 350 dikalikan 25, maka hasilnya 8.750. Tulis 8.750 per botol. Ingat, karena A601 lemon dimintanya untuk dihitung per ons, maka kita harus menghitung per onsnya. 8.750 dikalikan 2, hasilnya dikalikan 2, hasilnya 17.500 per ons. Untuk perhitungan selanjutnya, maka karena jumlah kuantitas boxnya sebesar 350, maka kita akan mencari jumlahnya dari voucher pembelian. Di sini dimulai dari tanggal yang telah disediakan untuk A601. A601 lemon terdapat pada tanggal 25 bulan 12 tahun 2011 dengan jumlah boxnya 200. Maka tulis saja 25 bulan 12 tahun 2011 dengan jumlah 200 box dikalikan dengan harga pokoknya. Harga pokok pada tanggal 25 bulan 12 2011 poin A601 meliputi nominal 294.375. Maka kita tulis. Maka kita hitung sama dengan hasilnya ada 58.875.000. Tulis 58.875.000. Karena
jumlah boxnya ini belum memenuhi dengan jumlah kuantitas box, maka kita harus mencarinya lagi dari bawah lagi. Jadi A601 pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2011 dengan jumlah boxnya tadi 100 box dengan harga dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 225.455 dengan hasil yaitu 22.545.500. Karena ini belum memenuhi, maka kita harus mencari sisa dari ini. Ini karena baru, jika dijumlah baru berjumlah 300, maka kurang 50 box lagi. Maka kita akan cari lagi. Anak ini sudah dipakai, maka ini telah tersedia. Berarti A601 dengan jumlah 200 box. Karena kita hanya membutuhkan 50 box, maka tidak apa-apa, tinggal kita tulis aja. Tanggal 25 bulan 6 tahun 2011 sama dengan 50 box dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 277.790 dengan hasil 13.639.500. Selanjutnya dijumlahkan. Ini dijumlahkan dengan jumlah sebesar Rp95.060.000. Selanjutnya kita akan mencari kos. Kos di sini dihitung dari jumlah yang telah kita jumlahkan yaitu 95.060.000 dikalikan dengan per onsnya, karena A601 lemon perhitungannya dihitung per onsnya, maka kita masukkan 17.500 dibagi 17.500, maka hasilnya yaitu 5.432 per ons. Karena kasus ini terdapat NRV yaitu Net Realizable Value. Jadi kita harus menentukan nominal terendah dibanding dengan NRV yang telah disediakan di soal ini. Karena NRV dari poin A601 5.500, maka yang akan dijadikan harga pokok per unitnya yaitu 5.432 per ons diambil dari nilai kos, karena nilai kos lebih rendah daripada nilai NRV, maka hasil harga pokok per unitnya yaitu ini. 01 yang kedua, di mana poin 701 hand cream ini terdapat 560 box yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa 560 box ini terdapat dari kuantitas box yang sudah disediakan di soal. Tahap selanjutnya sama dengan A601 yaitu 560 dikalikan dengan 25. 25 ini didapat dari poin hand cream, di mana hand cream ini terdapat satu boxnya terdapat 25 botol dan satu botolnya terdapat 5 ons. Karena hand cream ini dihitung per ons, maka nantinya kita akan menghitung sampai per onsnya. Maka 560 dikalikan 25 sama dengan 14.000 per botol. Selanjutnya karena kita perhitungan per ons, maka selanjutnya 14.000 dikalikan 5 sama dengan 70.000 per ons. Selanjutnya kita harus mencari jumlahnya dikalikan dengan harga pokoknya. Jumlah box ini kita harus mendapatkan dari perhitungan dari bawah. Maka kita harus mencari B701 hand cream. B701 hand cream terdapat ada pada tanggal 25 Desember tahun 2011 sebesar dengan jumlah total 160 box dengan harga pokok 1.225.000 per box. Maka kita tulis tanggal 25 bulan 12 tahun 2011 160 dikalikan 1.225 juta sama dengan 196 juta sama dengan 196 juta rupiah.
Terus next lagi, karena belum memenuhi 560, maka kita harus mencari lagi seperti contoh A601, yaitu ada pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2011, yaitu dengan jumlah box 150 dikalikan dengan harga pokoknya sebesar Rp1.225.350, maka dengan total sama dengan 183.802.500. Selanjutnya, karena belum memenuhi, maka kita harus menghitung sampai jumlah boxnya ini memenuhi seperti kuantitas. Maka ada pada tanggal 25 bulan 3 tahun 2011 terdapat 250 box. Sebelumnya sebenarnya tidak ada 250 box. Adanya yaitu 350 box, tapi tidak masalah karena kita hanya membutuhkan 250 box karena sudah terpenuhi sebelumnya 150 karena kita membutuhkan 560, maka pengurangan dari 160 dan 150 hasilnya 250, maka terus saja 250 dikalikan dengan harga pokoknya yaitu Rp1.246.070, maka jumlahnya adalah 311.517.500. Oleh karena itu, setelah itu tahapnya adalah dijumlah 3 ini dijumlah seperti sama seperti A601, yaitu dengan jumlah 691. Selanjutnya kita harus mengerjakan costnya. Cost dari 691.320 tadi dibagikan dengan per onsnya 70.000 dengan hasil 9.876 per ons. Maka kembali lagi kita harus memperbandingkan nominal yang paling rendah dari NRV. Karena NRV-nya 1.800 per ons lebih rendah daripada nilai costnya, maka yang akan digunakan adalah nilai NRV yang akan dijadikan menjadi harga pokok per unitnya, yaitu 9.800 per ons. Ini hasil dari poin B701 hand cream. Selanjutnya adalah C802 Eisen, di mana H802 Eisen ini perhitungannya dicari per botolnya, jadi tidak masalah, tidak harus mencari per ons per botolnya ataupun per boxnya, kita harus mencari per botolnya saja. Jadi contohnya C802 Essen dengan jumlah kuantitas boxnya 450 box, maka 450 dikalikan 20 ini sama, yaitu dari catatan Essen, yaitu satu boxnya adalah 20 botol, satu botolnya ada 5 ons. Karena kita membutuhkan per botolnya, maka kita menggunakan 20 botolnya saja, tidak masalah. Jadi 450 dikalikan 20 sama dengan 9.000 botol. Oleh karena gitu, kita mengerjakan harus mencari total dari boxnya, yaitu 450 box, dengan mencari tanggal penerimaan dari bawah. Karena kita mencari C802 Essen, maka kita harus mencari di sini C802 Essen. Ternyata di sini terdapat C802 Essen pada tanggal 25 bulan 8 tahun 2011 dengan jumlah total 300 box. Maka kita tulis 25 bulan 8 tahun 2011 dengan jumlah box 300 dikalikan dengan harga pokoknya. Harga pokoknya dengan jumlah sama dengan 259.260.000. Selanjutnya, karena ini belum memenuhi jumlah total kuantitas box Eisen, maka pengurangan dari 450 box yang telah terpenuhi 300, maka kurangnya adalah 150. Maka kita cari lagi pada poin C802. Terdapat pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2011 terdapat C802 dengan jumlah box yang 400. Karena kita hanya membutuhkan 150 box, maka kita tulis saja tanggal 25 bulan 6 tahun 2012 dengan jumlah box 150 dikalikan dengan 1.678.950 dengan hasil yaitu 251.841.000. Maka karena kita sudah memenuhi sebesar 450 box, maka ini dijumlahkan mendapatkan hasil 511.101.000 rupiah. Maka costnya perhitungannya sama dengan poin-poin sebelumnya, yaitu 511 dibagikan dengan 9.000 dengan hasil nominal
5.678 per botol. Karena perhitungan di 905 moisturizing sama karena perhitungannya mencari per botol, maka kita melewati saja karena saya yakin teman-teman sudah paham apa yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah E501 skin tone karena skin tone ini dicari per boxnya. Untuk memudahkan maka kita langsung next saja, yaitu 501 skin core yaitu 450 box, terdapat 450 box. Kita langsung mencari saja. 501 skin tone terdapat pada tanggal 25 bulan 12 2011 yaitu 450 box. Ini pas kebetulan bahwa pada tanggal 25 bulan 12 tahun 2011 terdapat E501 dengan jumlah box sama dengan kuantitas box. Berarti kita tinggal tulis saja. Tanggal 25 bulan 12 tahun 2011 dengan jumlah box 450 dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 650.614,5, yaitu dikalikan dengan hasil 288.276.575. Selanjutnya, kita harus menghitungkan cost, yaitu 288.276.525 dibagikan dengan jumlah boxnya yaitu 450 box, maka hasilnya yaitu 614,5. Sama dengan perhitungan sebelumnya, maka kita harus memperbandingkan NRV dengan cost-nya. Berhubung NRV dengan cost-nya yang telah diketahui hasilnya sama, maka harga pokok per unitnya yaitu jelas-jelas 614,5 per box. Ini merupakan salah satu kertas kerja audit C1 KKA C1 yang telah saya selesaikan, bahwa jenis persediaan terdapat 601 lemon, 701 hand cream, 802 essence, 905 moisturizing, 50 skin tone. Masing-masing yang terdapat perhitungan per ounce-nya. Maka terdapat jumlah box. Kolom pertama terdapat jumlah box. Jumlah box itu sendiri didapat dari soal yang telah disediakan dari poin B, yaitu terdapat kuantitas box masing-masing jenis persediaan. Selanjutnya ada jumlah botol. Jumlah botol itu sendiri mendapatkan nominal karena kita sudah menghitungkan sebelumnya, yaitu jumlah kuantitas boxnya dikalikan dengan catatan yang telah disediakan sesuai dengan jenis persediaannya. Selanjutnya terdapat biaya per unit per ounce. Jadi, untuk mengetahui biaya per unit per ounce, karena kita sebelumnya sudah mengerjakan poin A601 lemon dan sebagainya, maka saya akan mencontohkan untuk mendapatkan biaya unit per ounce-nya. Dihitung dari jumlah ketiga tanggal ini dibagikan dengan perhitungan per ounce, maka hasilnya 5.432 ini merupakan biaya per unit. Untuk selanjutnya, nilai ini hanya pemindahan tempat sama seperti biaya per unit. Jumlah yang harus disesuaikan mendapatkan poin 95.060.000 rupiah berasal dari nilai atau biaya per unit dikalikan dengan jumlah ounce. Karena poin A601 lemon ini perhitungannya per ounce, maka kita akan mengalihkan dengan jumlah ounce-nya yaitu 17.500, maka hasilnya yaitu 95.060.000. Untuk perhitungan selanjutnya sama seperti sebelumnya yang sudah saya contohkan, hanya saja perhitungan dalam jumlah yang harus disesuaikan. Jumlah yang harus disesuaikan di sini dilihat dari ketentuan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dari soal. Karena A601 B701 dihitung karena per ounce-nya, maka selanjutnya dari poin C 802 essence dan 905 moisturizing, E501 skin core berbeda
mereka tidak dihitung per ons, mereka dihitung per botolnya dan per boxnya. Maka saya akan contohkan di poin 802 Essen. 8202 Essen ini terdapat jumlah box sebesar 450, jumlah botol 9.000, jumlah onsnya 45, di mana perhitungannya sama dengan poin pertama 601, di mana 45.000 ini terdapat dari jumlah botol dikalikan per onsnya 802 Essen, yaitu 5 ons. Yaitu selanjutnya biaya per unitnya sama perhitungannya dari pembahasan sebelumnya, yaitu hasilnya 43.210 dengan jumlah yang harus disesuaikan. Perbedaannya hanya ada di sini, dimana jumlah yang harus disesuaikan sama, yaitu nilai hanya dikalikan dengan per boxnya. Kalau sebelumnya 2 poin ini kan dikalikan per onsnya, namun karena perintah dari 802 Essen per box, maka kita akan mengkalikan ini dengan per box, jadi 43.200. Maka kita akan menghitung, yaitu 43.210 dikalikan per botol, jumlah botolnya yaitu 9.000, dengan hasil yaitu 388.890. Sama kan? Ya, di sini saya akan menjelaskan per boxnya biar kalian tidak bingung, yaitu ada pada poin 501 skintor, di mana perhitungan jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, biaya per unit, nilai, itu perhitungannya sama dengan yang atas. Berbedanya hanya pada jumlah yang harus disesuaikan, di mana jumlah yang harus disesuaikan pada poin 501 skintor ini perhitungannya yaitu biaya per unit dikalikan dengan nilai per ons, jadi 640.614,5 dikalikan dengan jumlah boxnya ini dikalikan 450, maka hasilnya 288.276.525.000 rupiah. Hasilnya sama. Setelah itu dijumlahkan semua mendapatkan hasil 1.404.522.900.000 rupiah. Setelah itu jumlah yang harus disesuaikan dijumlahkan dengan mendapatkan hasil sebesar 1.804.522.900 rupiah, dimana setelah itu kita harus mengetahui hasil klaim yang telah disediakan di soal. Klien pada Dana Adiwena mencatat persediaan tanggal 31 Desember sebesar 2.467.135.689. Ini termasuk klien, termasuk hasil klien. Maka selisih dari jumlah yang harus disesuaikan dengan hasil klien pasti adanya selisih. Maka selisihnya terdapat nominal 660.612.789.000 rupiah. Maka karena terdapat selisih, karena dari jumlah yang harus disesuaikan terdapat selisih, maka akan adanya jurnal penyesuaian. Karena jika dilihat jumlah yang harus disesuaikan terdapat selisih, maka akan adanya jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini, di mana di sisi debit terdapat harga pokok persediaan dengan nominal 662.612.789 rupiah, dan dengan di posisi kredit terdapat persediaan dengan nominal 662.612.789 rupiah. Ya, ini jurnal penyesuaian. Di sisi debit harga pokok persediaan, kemudian di sisi kredit persediaan. Ya, setelah kita mengerjakan kasus KAA C1, maka selanjutnya kita harus mengerjakan KAA D1 yang telah diberi tugas oleh Bapak Arif Hermawan, di mana sebelum kita mengerjakan KAA D1, teman-teman harus wajib membaca
dan memahami apa yang disuruh diminta untuk menyelesaikan KKA D1 ini. Selanjutnya adalah menyelesaikan kertas kerja audit D1 KKA D1, di mana sebelum mengerjakan kalian harus memahami apa yang diperintahkan untuk menyelesaikan kertas kerja ini. Yang pertama kita akan menyelesaikan kasus A dari PT Fatullah and Atala. Maka kita tulis A PT Fatullah and Atala. Di poin A terdapat beberapa asuransi kebakaran gedung, asuransi kebakaran pabrik A, asuransi kebakaran kantor A, asuransi kebakaran kantor B, asuransi kebakaran kantor B. Maka kita akan mengerjakan asuransi kebakaran gudang terlebih dahulu. Asuransi kebakaran gedung, dimana untuk memudahkan pengerjaan kita selanjutnya lebih baiknya kita harus menulis ringkasan soal atau diketahuinya terlebih dahulu. Dari PT Fatullah and Atala, poin A asuransi kebakaran gedung, dimana diketahui premi sebesar 91.357.800 rupiah. Selanjutnya jangka waktunya dalam asuransi kebakaran gedung selama 2 tahun. Tanggal dimulai pada tanggal 10 Mei 2004. Jadi untuk menghitung beban asuransi menggunakan rumus dalam kurung premi dibagi dalam kurung jangka waktu dikali bulan per tahunnya, itu tadi dikalikan bulan pembebanannya. Sama dengan masukkan berarti 91.800.000 rupiah dibagi jangka waktunya 2 tahun dikalikan 1 tahunnya kan 12, berarti 2 bulan dikalikan beban pembebanan. Bagaimana cara menghitung beban pembebanan? Nah, beban pembebanan dihitung dari kita kan dimulai pada tanggal 10 Mei 2004. Berhubung kita waktunya 2 tahun, maka akan kelar pada tanggal 10 Mei 2006. Selanjutnya kita menuliskan pada tahun pertama yaitu pada tahun 2004, di mana kita menghitung pada bulan berikutnya. Berarti dari bulan Juni ini sampai Desember, dimulai dari bulan Juni berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hanya 7 bulan. Kemudian tahun 2005 karena jumlahnya 2 tahun, berarti tahun 2005 itu full di Januari sampai Desember dengan jumlah total 12 bulan. Terus tahun 2006 karena ini jumlahnya ber-19 bulan, maka sisanya tahun 2006, berarti Januari sampai Mei dengan total 5 bulan. Karena perintah dari PT Dana Adiwena mencatat beban asuransinya maksimal pada tanggal 31 Desember tahun 2005, maka yang kita gunakan adalah pada tahun 2005, yaitu 12 bulan. 12 bulan inilah yang dijadikan bulan pembebanan pada asuransi kebakaran gedung, berarti 12 bulan. Sama dengan ini dihitung berarti 91.357.800
57.800 itu berarti 91 kali 57.800 dibagi 24 dan hasil 3.806.575 rupiah dikalikan 12, maka hasilnya 45.678.900. Ya, ini merupakan hasil beban asuransi pada asuransi kebakaran gedung. Untuk menghitung selanjutnya, untuk menghitung asuransi kebakaran pabrik A, kantor A, kebakaran kantor B, dan kebakaran pabrik B dan selanjutnya, perhitungan dan caranya sama, termasuk rumusnya menggunakan premi dibagi jangka waktu per bulan kali bulan pembebanannya. Untuk meminit waktu, saya akan menunjukkan hasil perhitungan dan sebelumnya saya akan menjelaskannya. Ini adalah perhitungan penyelesaian pada asuransi kebakaran pabrik, di mana diketahui preminya 196.296.300 rupiah dibagi jangka waktunya selama 3 tahun dikalikan 12, di mana bulan pembebanannya adalah 12. Dari mana pembebanannya dari 12? Karena di soal asuransi tahun kebakaran pabrik dimulai pada tanggal 20 Juni 2004 dengan jangka waktu tahun preminya dengan jangka waktu selama 3 tahun. Jadi perhitungan kita sampai 12 Juni 2007. Dimulai pada tahun pertama yaitu pada tahun 2004, di mana tahun 2004 diperhitungkan mulai bulan berikutnya, berarti dari Juli sampai Desember, di mana Juli sampai Desember terdapat 6 bulan. Selanjutnya adalah tahun 2005, di mana tahun 2005 ini masih full selama 1 tahun, yaitu berarti Januari sampai Desember dengan total 12 bulan, dan selanjutnya sampai pada tahun 2007. Karena kita hanya membutuhkan pada tahun 2005, maka yang akan digunakan untuk bulan pembebanan adalah 12 bulan. Untuk asuransi kebakaran pabrik, bulan pembebanannya adalah 12. Tinggal menghitungkan saja seperti, dan hasilnya adalah 65.432.100 rupiah. Untuk perhitungan selanjutnya adalah kebakaran kantor A. Perhitungannya sama, dimana kebakaran kantor A dimulai pada tanggal 28 Juni, dimulai pada tanggal 28 April, tanggal 20 April 2005 dengan jangka waktu 3 tahun, dimana perhitungannya sama dengan yang berikutnya, yang sebelumnya, dengan rumusnya premi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Ingat teman-teman, untuk bulan pembebanan kita harus ngambil pada tahun 2005, karena dimana PT Dana Adiwarna ini memaksimalkan bahwa asuransinya itu pada tahun 2005. Perhitungan untuk asuransi kebakaran kantor B sama, cara perhitungannya. Selanjutnya asuransi kebakaran pabrik B tetap sama. Selanjutnya kita mengerjakan poin B dari PT Fare and Tristan. Untuk mencontohkan, saya akan membantu menyelesaikan pada poin A di PT Fare and Tristan, yaitu asuransi mesin A. Kita nulis dari PT Fare and Tristan, dimana PT Fare and Tristan terdapat poin A. Poin A yaitu asuransi mesin A, dimana diketahui preminya sebesar 260.741.424 rupiah dengan jangka waktu
selama 2 tahun. Tanggal awal pada tanggal 24 Mei 2003. Maka beban angsuran sama teman-teman, pakai rumus premi dibagi dalam kurung jangka waktu kali bulan dikalikan bulan pembebanan. Karena kita sudah diketahuinya, maka kita tinggal masukin saja preminya sebesar 260.741.424 rupiah dibagi jangka waktunya selama 2 tahun dikali 12 dikalikan bulan pembebanan. Bulan pembebanan karena dimulai tahun 2003 selama jangka waktunya 2 tahun, maka sama dari 24 Mei 2003 berarti sampai 24 Mei 2005. Karena jangka waktunya selama 2 tahun. Berarti tahun 2003 dimulai dari Juni sampai Desember. Berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu berarti 7 bulan. Kemudian tahun 2004 Januari sampai Desember 12 bulan. Kemudian tahun 2005 yaitu sisanya berarti Januari sampai Mei sama dengan 5 bulan. Maka bulan pembebanan pada asuransi mesin A yang dipakai adalah tahun 2005 yaitu 5 bulan. Nah, tinggal saja menghitung perhitungannya. 600 ini berarti hasilnya 10.864.226 dikalikan 5 bulan. Maka hasilnya 54.321.130 rupiah. Ini adalah contoh dari poin A, yaitu asuransi mesin A dari PT Farel and Tristan, di mana perhitungan untuk menghitung selanjutnya yaitu ada asuransi kendaraan, asuransi mesin B, asuransi kesehatan, asuransi truk sama dengan rumus sebelumnya. Untuk menit waktu ini saya sudah ada penjelasan di mana asuransi kendaraan terdapat premi sebesar 130.864.200 rupiah dengan jangka waktu 2 tahun dimulai pada tanggal 30 Agustus 2004 dengan beban asuransi dengan rumus sama. Karena kita sudah diketahuinya, maka kita tinggal memasuki saja perhitungannya. Udah di total. Kemudian ini poin C. Poin C terdapat asuransi mesin B di mana preminya Rp138.271.560 dengan jangka waktu 2 tahun dengan tanggal dimulai 28 Juni 2005. Maka kita hanya memasukkan beban asuransi sesuai dengan rumus. Soalnya pada poin D, asuransi kesehatan dengan premi sebesar Rp70.370.340 dengan jangka waktu setahun, tanggal dimulai pada tanggal 25 Agustus 2005 dengan beban asuransi sebesar Rp23.456.780. Ini ada beban asuransi, perhitungannya sama. Untuk poin E, asuransi truk. Kenapa beban asuransinya dengan nominal 0 atau tidak mempunyai beban asuransi? Karena untuk asuransi truk dimulai pada tanggal 30 Desember 2005, padahal maksimal kita akhir pengerjaan beban asuransi pada tanggal 31 Desember 2005. Maka tidak adanya beban asuransi untuk asuransi truk. Selanjutnya kita akan mengerjakan kertas kerja audit, di mana kertas kerja audit ini untuk memudahkan pengerjaan atau penglihatan, karena kita sebelumnya sudah mencari bagaimana caranya kita menghitungkan untuk mencari beban asuransinya. Maka habis itu kita untuk memindahkan dalam kertas kerja ini, maka dimulai aja yaitu
pertama yaitu poin A dari PT Fatullah saya contohkan, di mana nomor polisi-nya adalah 578 dimulai pada tanggal 10 Mei 2004 berarti sampai pada tanggal pada tahun 2006. Maka kita tinggal tulis aja jenisnya, berarti gedung, berarti dari tanggal 10 Mei berarti bulan 4 sampai 10 Mei bulan 6. Dengan 31 Desember 2004 nya kita mengambil dari soal, yaitu terdapat saldo 31 Desember 2004 ada asuransi kebakaran gedung, mesin A, kebakaran pabrik A, kendaraan. Maka karena kita asuransi kebakaran gedung, berarti saldo asuransi gedungnya adalah 64.775 rupiah. Dengan pembayaran premi tidak ada karena sudah diketahui saldo 31 per Desembernya. Dengan beban asuransi, karena kita sudah mencari beban asuransi sebelumnya, maka kita tinggal melihat saja, yaitu untuk PTA beban asuransinya adalah 45.678.900, berarti 45.678.900. Maka dengan saldo akhirnya, yaitu perhitungannya dari saldo 31 Desember dikurangi dengan beban asuransinya, yaitu berarti 64.775 dikurangi dengan 45.678.900, hasilnya adalah 19.032.875 rupiah. Untuk meminit waktu untuk selanjutnya, maka saya sudah menyiapkan kertas kerja yang sudah saya kerjakan, di mana tadi kita menghitung saldo tanggal 31 Desember 2005 ada 19.032.875. Untuk selanjutnya caranya sama, hanya saja untuk poin ketiga, yaitu asuransi kebakaran kantor A, karena pada saldo asuransi dibayar di muka tidak diketahui adanya saldo pada tanggal 31 Desember 2004, maka kita akan menggunakan preminya. Untuk poin C, kita menggunakan premi sebesar 255.550.500 rupiah, yaitu kita masukkan saja dengan beban asuransi yang kita sudah kerjakan tadi. Maka saldo 31 Desember 2004 beban premi dikurangi dengan beban asuransi dengan hasil 198.761.500. Untuk mengerjakan PT Farel and Tristan, pekerjaannya sama seperti PT Fatullah Altala, hanya saja perbedaannya tergantung adanya saldo per tanggal 31 Desember 2004. Jika tidak ada, maka kita akan memasukkan premi yang ada pada soal. Maka kita jumlahkan saja saldo 31 Desember per Desember, yaitu totalnya 391.666.155 rupiah. Pembayaran preminya sudah diketahui, dari jumlah terdapat ini nominalnya. Mbak asuransi terdapat 440.827.027,5 rupiah, atau saldonya 12432098625. Maka terdapat beban asuransi yang terjadi pada kertas kerja ini. Karena apa? Karena beban asuransi yang telah diketahui pada PT Dana Adiwerna memiliki selisih, karena PT Adiwerna nominalnya 491.356.890 rupiah, berbeda dengan beban asuransi yang kita kerjakan, yaitu 448.147.27 rupiah. Maka terdapat jurnal penyesuaian, yaitu dimana jurnal penyesuaiannya yaitu dengan sisi debit beban asuransi sebesar 43.209.862,5, dengan sisi kredit asuransi dibayar di muka yaitu 43.209.862,5. Tinggal mengurangi saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas teman-teman semuanya karena telah menyempatkan waktu untuk melihat presentasi kali ini.
Semoga dengan adanya presentasi yang saya buat kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk jaga kesehatan karena di musim pandemi kali ini untuk memastikan untuk menjaga kesehatan. Terutama jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker. Dadah, terima kasih.